Selamat bertemu kembali dengan kami. Ada saya, Coach Jaha, ada Uda Alan, ada Gus Emil, dan Bang Tovan. Gak usah kenalan ya, pantengin terus aja. Nanti juga kenal kok. Oke, kemarin kita bahas buku Self-Driven Child. Nah, buku ini eh, buat orang timur kayaknya aneh gitu. Menurut gue sih ya. Gue juga cek di chat GPT, gue tanyain apa sih yang membuat buku ini nggak cocok buat orang Indonesia? Wah, pertanyaannya udah langsung tendensius gitu. Bener juga sama. Kok anak disuruh ngambil keputusan sendiri, ntar nggak mau denger omongan orang tuanya baru tahu loh. Nah, coba kita komentarin. Nah, sebelum komentar itu, gue ada beberapa hal nih yang mau gue tanya ini. Ini kan buku tentang kebanyakan tentang bagaimana anak bersekolah gitu ya. Gue mau nanya nih, Bang Tovan. Siap, Bang? Lu kenapa Ya, pengen sekolah sampai kan oh ya Bu Antarina bilang, Bu Rina bilang tujuan bersekolah tuh apa sih gitu. Nah, gue mau nanya sama Bang Tovan, tujuan lo bersekolah apaan, Bang? Sampai apalagi di antara kita lo sekolahnya paling jauh lagi, misalnya sampai paling tinggi PS3 lagi masih lo oh, masih sekolah gitu. Lo sekolah ngapain? nggak tahu ya, gue Nyusahin diri juga aja lo. bingung kalau tanya kayak gitu. Karena kan ininya pertanyaannya adalah sekolah atau tidak sekolah jadinya ya. Kenapa harus sekolah jauh? Kenapa harus sekolah tinggi-tinggi? Dan pasti akan jadi apa ya? Jadi beban tersendiri ketika pertanyaan itu sifatnya apa ya? eh, menjadi apa ya? Seperti beban moral ilmuwan gitu. Tapi gua rasa gini ya. Di keluarga gue kebetulan gue keluarga Sumatera ya, yang memang notabene bokap nyokap gue Hidup itu Sumatera. perantau di Pulau Jawa. Jadi bagi mereka berdua pendidikan itu salah satu senjata atau investasi utama untuk masa depan di perantauan. Jadi memang bagi keluarga kami yang perantau dan bokap gue juga merantau setelah dari Pulau Jawa merantau ke Malaysia gitu kan. Eh, Artinya apa? Pendidikan itu jadi nahkoda utama untuk beliau supaya tetap survive, tetap bisa bertahan hidup ketika itu gitu. Nah, itu semua diturunkan ke gua, ke adik-adik gua bahwa ternyata pendidikan itu adalah sebuah investasi yang utama di negara ini. Apalagi negara ini bagi keluarga gua tidak memberikan satu jaminan yang apa ya, seperti negara-negara maju ya yang kita lihat ya, jaminan kehidupan sosial yang layak, jaminan kesejahteraan yang layak gitu. Maka satu-satunya cara bagi kami keluarga keluarga yang bisa dikatakan bokap nyokap gue tuh keluarga di Pulau Jawa tuh keluarga menengah ke bawah, yaitu pendidikan yang dijadikan satu cantolan utama gitu untuk kami naik taraf ke level strata sosial berikutnya. Oke, gue Begitu. tangkap tiga Ada poin ya dari BPJS. gue tangkap 3 poin ya. Ada senjata survival, nahkoda kehidupan, sama cantolan. Nah, gue tanya sama orang yang paling ini nih, yang kalau kita ngobrol bilang, ya gue kayaknya sekolahnya cuma segini doang gitu. Udah, Lan, menurut lu gimana? Eh, sekolah, ya Lu tuh, sekolah kan lu tujuan lu sekolah apaan? buat meningkatkan taraf hidup lah, buat dapat chance untuk bisa mungkin waktu dulu pikirannya memasuki dunia pekerjaan, as simple as that probably. Biarpun akhirnya cuman bertahan beberapa lama di dunia pekerjaan korporasi dan akhirnya tapi enggak juga sih, sekolah pasti banyak efeknya juga untuk membentuk cara pikir. Jadi ya eh, membentuk cara pikir. Tapi kalau itu kan after the fact ya. Waktu gua sekolah gua nggak pikiran itu sih. Waktu lu sekolah nggak kepikiran itu? Lu tadi Nggak. bilang bahwa sekolah itu untuk meningkatkan taraf hidup. Berarti apakah taraf hidup lu sudah optimum sehingga lu nggak kepengen sekolah? Atau ada yang lain? Kan gua sekolah coach, biarpun cuman S1 ya. Iya. Terus kalau maksudnya lu nggak kepengen sekolah S3 kayak Bang Tovan Ya sempet sih, gua sempet tes. untuk Kayaknya gua udah pernah meningkatkan keterima taraf waktu gua apa? untuk meningkatkan taraf hidup ya kan tadi lu bilang sekolah untuk meningkatkan taraf hidup.
Ya itu salah satunya lah ya, pasti banyak lah aspeknya. Ya gue dulu pernah daftar di Columbia Business School ya, di Columbia University atau Columbia Business School. eh Mungkin kayaknya gue keterima deh. Tapi pas lihat berapa setahunnya harus jadi waktu itu masih ada waktu untuk menimbang-nimbang tanpa beasiswa, kayaknya aduh kan harus berhenti dari kerjaan ya. Iya. Waktu itu gue kerja masih di luar negeri kayaknya setelah 5 tahun kerja, jadi kayaknya agak sayang aja waktu itu ninggalin pekerjaan terus malah harus keluar duit. Tapi in retrospect sih sebenarnya mungkin gue pikir kalau gue kerjaan, gue sekolah juga mungkin udah balik modal plus ya macam-macam lagi. But who knows, jalan hidup, garis hidup, mana ada yang tahu. Oke. Nah, Mil, Gus Emil, lu sekolah gimana? Gue belum pernah dengar sih. Gue pernah ngomong sama lu tentang Ya, pengalaman ini lu. mau dari sudut pandang personal atau dari sudut pandang ini Nah ya, itu yang benar, keilmuan nih, banyak Coach, sudut ya. pandangnya. Ini kalau dari sudut pandang keilmuan ya, kalau kita berbicara tentang sekolah kan yang emang well renowned itu kan indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan manusia tuh selain pendidikannya itu sendiri, dia tuh selalu mengukur dua faktor yang menjadi outcome dari pendidikan, yaitu outcome-nya itu adalah bagaimana pendapatan GNP atau Gross National Product, koreksi kalau gue salah. Yang kedua itu adalah bagaimana dampaknya terhadap life expectancy, artinya adalah terhadap harapan hidup atau memang terhadap kesehatan masyarakat. Jadi pada dasarnya kan memang yang well renowned itu, pendidikan tuh pada akhirnya tujuannya itu akan selalu bermuara kepada dua hal. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua itu adalah kesehatan. Jadi kalau kita berbicara dari pandangan yang global, UNDP, let's say UNDP, tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan taraf kesehatan, taraf harapan hidup, umur lebih panjang, lebih sehat, dan juga secara ekonomi lebih sejahtera. Jadi nggak ada lagi yang kelaparan di dunia gitu kan. Jadi Well, lu mikirin itu waktu sekolah dulu? itu jelas enggak dong. Kalau Nah, ini bukan pendapat enggak. personal, Bin. Ini Iya, masih itu kan bukan pendapat personal. Nah, kalau pendapat personal, kurang lebih gini. Gue melihat memang tujuan sekolah itu secara umum kebagi dua ya di teman-teman. Waktu itu memang teman-teman itu terbagi dua banget ya. Jadi ada teman-teman yang memang dari kondisi yang memang let's say, gue bagi dua aja deh. Kelas atas, kelas bawah. Gue nggak akan ngomong kelas menengah. Jadi cenderung atas atau cenderung bawah nih secara kelas ya. Teman-teman yang memang asalnya itu dari kelompok yang cenderung bawah, mereka itu akan hampir pasti melihat sekolah itu sebagai leverage untuk memang bisa menaikkan level hidup mereka, kesejahteraan, dan juga balik modal. Sedangkan kalau memang yang dari kelas atas, mereka melihat sekolah itu tuh memang leverage juga. Namun bukan leverage yang sesimpel balik modal, leverage yang sesimpel memang itu tuh tujuannya itu adalah untuk misalnya menaikkan ke ekonomi keluarga, karena ekonomi keluarga udah bagus gitu. Bahkan lebih logis untuk tidak sekolah, karena lebih baik bantu bisnis orang tua tuh akan lebih langsung returnnya buat orang tua. Jadi sekolah itu tuh jadi untuk pembuktian keluarga. Dan kebetulan secara personal dulu jatuh ke kelompok yang cenderung atas, dan memang sekolah tuh sangat sangat jadi pembuktian. Kalau boleh sedikit cerita tanpa ada maksud nyombong, dulu gue keterima FEUI sebagai anak SMA waktu itu. Gue pengen jadi profesor di bidang econometrics. Aneh banget gak tuh? Aneh, iya bener aneh. Kenapa gue bisa mikir kayak gitu? Karena ya memang pas SMA, SD, SMP, SMA, gue dari keluarga yang cenderung atas. Kayak kasarnya gini deh, teman-teman itu waktu itu pas SMA masih butuh bimbel untuk bisa masuk top university. Sedangkan gue selama SMP, SMA itu udah pelatnas 3 kali. Jadi masuk top univ manapun, gue juga make sure banget mau pakai tes ataupun enggak, gue pasti gue masuk univ mana aja di Indonesia pasti masuk waktu itu gitu kan. Jadi buat gue sekolah itu tidak relevan sebagai sesuatu yang memang untuk menaikkan taraf hidup. Bahkan untuk untuk sekedar kayak misalnya naik level itu juga nggak relevan. Kalau ini kalimat boleh nyombongnya ya, I'm already at pelatnas level, I'm already at timnas level gitu. Buat apa sekolah lagi gitu kan. Nah cuma sialnya waktu itu adalah yang dibilang sama orang tua tuh gini. Orang tua gue dulu almarhum bapak, dulu S1-nya IPB. Karena memang direkrut IPB harus masuk sana gitu kan. Dan memang along the way dijadikan pejabat di Kementerian Pertanian ya, along the way. Nah terus setelah itu dari sana juga jadi banyak konsultan BUMN ya waktu itu ya. Nah di era Soeharto. Nah
Habis itu dari situ S2-nya itu langsung diarahkan oleh pemerintah atau kementerian, kamu langsung ambil MPA di UI, Master of Public Administration. Padahal Tahun berapa, Mil? Babeh itu tahun, kalau nggak salah ini setahun lebih tua dari Mas Gatot deh, bapakku tuh. Tapi Mil, nggak bisa Hmm. dipungkiri ya, dalam struktur masyarakat modern, mau di sini, mau di luar negeri, mau di mana-mana, menyelesaikan sekolah itu setiap level yang selesai ada pintu baru yang in general tuh lebih terbuka. Jadi kalau sambungannya ke meningkatkan taraf hidup atau menaikkan level kehidupan, opsi pintu yang dibuka akan makin banyak setiap kita menyelesaikan proses apapun itu. Sukses atau enggak nantinya itu enggak ditentukan sama Oh tingginya iya, sekolah atau enggak. Tapi opsi pintu yang terbuka itu terpengaruh sama tingkat pendidikan. ya agree for most of people. Cuma kalau misalnya ditanya apakah Pak Buntoro butuh sekolah sih, aku nggak akan lihat Pak Buntoro butuh sekolah ya. Kalau kayak gitu kan, kalau di lingkaran kita lah. Cuma Ya. poinku gini loh, udah ya. Aku sendiri Hmm. pada titik di mana dulu pilihanku tuh antara sekolah dulu. Aku pengen di FEU itu karena pengen pembuktian diri aja. Pengen membuktikan diri tuh jago di bidang econometrics ya. Walaupun sebenarnya olimpiade gue juga dulu bukan ekonomi gitu. Cuma gue pengen membuktikan diri. Babe gue tuh marah. Gue nggak dibiayain sekolah ke sana. Gue udah keterima. Suruh bayar sendiri ya, nggak punya duit lah anak SMA gitu kan buat bayar kuliah di UI. Ya udah akhirnya gue tes lagi di ITB. Kenapa? Karena babe gue itu ngerasa udah simple aja mas gitu. Bapak dulu pengen di ITB S1 S2 nggak punya kesempatan, S3 udah nggak ada waktunya. Kamu harus masuk ITB. Alasannya apa? Ya karena bapak pengen lihat anak bapak ada yang masuk ITB. Karena bapak nggak masuk ITB. Udah sesimpel itu alasannya. Iya sesimpel itu. Jadi cuma pengen ngelihat anaknya tuh punya ijazah ITB. Sesimpel itu. Sama satu lagi. Bapak pengen teman-teman main kamu anak ITB. Karena anak ITB itu dibilang katanya ya, itu terlihat itu ibaratnya paling keren lah gitu kan. Kalau misalnya paling keren dalam hal solidaritas ya gitu kan. Kalau dibilang sama babe gue, cuma kalau emang misalnya keren secara individu gimana anak UI paling keren gitu ya. Cuma kalau misalnya secara solidaritas anak ITB itu paling solider gitu katanya dulu. Cuma ya akhirnya gue masuk ITB itu karena alasan yang nggak logis loh, udah Bang Topan atau Coach Jaha ya. Karena gue pengen masuk UI bukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. Gue pengen pembuktian diri. Namun gue Kalau nggak masuk kampusnya dibiayain. beda. Gue masuk ke ITB. Reasonnya itu adalah karena Babe ingin membuktikan diri. Nah, Iya, artinya masuk kan kampus apa ya? mananya itu Maksudnya kan lain cerita ya. Tapi lain cerita. kenapa kita Memang sekolah ya? kenapa kita sekolah? Oke, Akhirnya gini, oke. sudut Emang pandangnya lu mana doang, nih? Mil? Gue mau Hah? contoh juga kalau gitu. Ya nggak apa-apa, Emang ini lu kan biar doang kita apa? panjang obrolannya. Karena kalau kita langsung Iya. metodologikal selesai tadi 10 menit. Nah, enggak, maksudnya gue enggak gitu. Maksudnya ini gue pengen nanya siapa di sini yang selain Emil dan gue adalah korban keputusan orang tua lo masuk sini aja dah. Gue soalnya sama Wow. juga gitu. Gue Gue juga sama juga. masuk. Gue diterima di arsitek Unpar. Dari umur 3 tahun gue pengen jadi arsitek. Gue udah bisa gambar dari umur 2 tahun. Kebetulan begitu gue umur 3 tahun gue punya guru gambar gitu ya. Bokap gue sanggup lah ngelesin gue gambar. Jadi gue pengen banget jadi arsitek gitu ya. Begitu gue keterima di arsitek Unpar pada waktu itu yang katanya arsitek terbaik se-Asia Tenggara ngalahin ITB gitu katanya gitu ya. Udah diterima dan gue juga diterima di UMPTN waktu itu UMPTN. Nyokap gue dengan nangis-nangis bilang kamu masuknya mendingan di UI aja deket dari rumah gue di Depok waktu kecil kan. Ke dari rumah, bapakmu pegawai negeri kalau kamu kuliah di swasta nanti Tapi Coach, master. banyak dari kita itu kalau pendidikan Indonesia ya, dari elementary level sampai SMP-nya, memang nggak pernah diajar belajar, nggak pernah dikasih nuansa berpikir kritis mau jadi apanya itu dari menggali diri sendiri. Mungkin belakangan ada penggalian minat dan bakat ya. Jadi for maybe our generations atau yang lebih awal, menurut gua agak relevan sebenarnya kalau diarahkan oleh orang tua. Apalagi kalau orang tuanya itu yang mungkin kita bisa ya punya pendidikan, punya level pendidikan tertentu juga. Gua dulu juga nggak mau masuk ke dokter, tapi kalau pikir-pikir sekarang sih harusnya gue turutin apa kata bokap nyokap gue dulu gitu. In retrospect ya, karena gue ternyata setelah itu gue berminat juga. Gue lebih karena dulu nggak mau masuk ke dokteran karena pokoknya gue harus lain aja dari bokap nyokap gue gitu. But
Tapi sebenarnya kalau sekarang dipikir-pikir, gue punya interest yang sangat dalam ke eh, eh, ke kedokteran gitu. Kalau Bang Tovan, dia tadi diem aja. Ya, gue mau belokin ke Bang Tovan. Kenapa? Ini kajian sosiologisnya sebenarnya gimana sih perubahan masyarakat terhadap pendidikan itu di Indonesia ada nggak sih yang signifikan? Ada studi-studi itu nggak? Lu coba, mungkin lu bisa pernah dengar atau Gue sih nggak ngelihat banyak ya tentang perubahan sosial, apa ya, acuan pendidikan sebagai upaya untuk transformasi sosial gitu ya. Tapi yang pasti kan zaman-zamannya Orde Baru itu banyak anak-anak muda kita dikuliahkan ke luar negeri ataupun dikuliahkan di sekolah-sekolah teknik untuk menunjang sebuah agenda besar negara menuju apa ya, negara membangun ya. Jadi memang sangat teknokrat sekali di zaman itu. Dan memang agak 11-12 kita bisa bilang agak-agak mirip ketika negara membutuhkan kalangan kaum terpelajar yang sifatnya teknokratis gitu, di mana negara juga waktu itu cukup otoriter, memaksakan sebuah masyarakat yang sangat berpikiran maju ke depan, sangat industrial, sehingga ya bisa dikatakan waktu itu memang kita berhasil untuk melompat lebih jauh sebagai negara yang dipandang banyak negara lainnya begitu. Tapi kalau gue sih melihatnya dari sisi sosiologis, gue lebih ke sosiologis kritis ya melihat persoalan ini, karena apa? Pada akhirnya kaum teknokrat itu dipandang, terutama kaum insinyur ya, dipandang sebagai kalangan sarjana yang lebih ketimbang kelompok-kelompok sarjana sosial lainnya gitu, termasuk juga seniman atau sastrawan gitu. Karena apa? Ya mungkin sarjana di ilmu sosial atau ilmu bahasa, sastra, dan seni bisa dianggap berbahaya bagi pembangunan nasional begitu. Wah, Mengurangi jumlah kuli lah. Ya terlalu kritis juga itu berbahaya ya untuk kesatuan integrasi nasional. Karena kita kan yang kita butuhkan untuk sebuah negara besar itu adalah homogenisasi dari keheterogenan kita adalah memasukkan mereka semua, masyarakat itu, menjadi kalangan-kalangan terpelajar yang sangat patuh terhadap industri yang diagendakan oleh negara. Oke. Itu sangat make sense. Jadi kalau ada yang hilang atau yang mati bisa langsung ada gantinya ya, Bang ya. Ya, itu berarti ini bisa jadi buku Self Driven Child ini adalah buku terlarang untuk negara-negara yang sedang punya agenda pembangunan, karena ini kan bukunya cerita tentang anak harus bisa memutuskan untuk dirinya sendiri ya. Nanti akhirnya di warga negara yang nggak mau diatur. Nah itu jadi gimana kita usulin buku ini untuk dilarang? Tapi gue ngelihat buku ini ya. Enggak, gue pengen men-challenge dari sisi agama sih, kalau emang supaya lebih kontroversial obrolan kita ya. Ya sebentar, gue nonton itu rekaman YouTube-nya, itu nggak semata-mata bikin yang bukunya nggak semata-mata menjual tentang semuanya dikontrol sama anaknya, ada tahapannya sih. Kalau dari siapa yang presentasi ya kemarin Mbak Uli ya, Mbak Uli sama Mbak Bu Rina dan Antarina. Gue kan belum baca bukunya, dan Ibu Antarina obviously membuli Coach Jaha di acara rebuannya. Tapi maksudnya juga ngasih pemahaman kalau itu tuh ada tahapan-tahapannya, dan bukan ujungnya memang harus bisa mandiri, tapi along the way itu tetap harus di guide, dibimbing. Oke. Bill, gue moderator, jadi gue nggak perlu mengomentari itu ya, walaupun di sana sudah gue komentarin sebenarnya. Gue juga merasakan hal yang sama. Nggak, nanti aja. Ya, lu dulu lah pada ngomong. Soalnya ini emang bahan gue. Kalau misalnya nanti gue terus yang ngomong gitu. Mendingan kan lu doang. Lu gimana Bill dari sisi pendidikan agama? Oke.
Gini-gini, kalau misalnya kan apa ya, kita sering dengar pepatah orang tua. Ini sebenarnya pepatah dari ini ya, dari teman-teman di Asia, terutama di Asia yang Timur Tengah. Ada kalimat gini, kalau anak tuh umur 0 sampai 7 tahun jadikan raja. Bahkan dia tuh minta apapun nggak boleh ditolak. Jadi selama masih bisa, jadikan raja kalian. Di umur 7 sampai 14 tahun, jadikan budak kalian. Dan setelah 14 tahun itu dijadikan teman. Nah, kalau kata Nabi itu memang gini ya, kan kalau misalnya kata Nabi itu kepada kepada anak-anak yang udah umur itu 7 tahun gitu kan. Ya kan memang disiplin gitu kan. Anak itu kan sebenarnya akal gitu kan memang masuknya itu di umur 7 tahun ya kalau secara agama gitu kan. Jadi memang pendidikan tuh dimulai di umur 7 tahun. Kalau di bawah itu justru malah tidak disarankan untuk dididik. Jadi memang kalau secara agama Islam tuh anak di bawah 7 tahun itu full aja dikasih kasih sayang, dikasih keindahan dunia dan kebahagiaan dunia. Nah, begitu begitu mereka tuh udah di umur itu 7 tahun gitu kan. Itu kan kalau nggak salah itu gini ya, kalau mereka tidak sholat, wadribuhum. Wadribuhum itu apa? Pukulin gitu sampai mereka sholat. Jadi dipukulnya itu tuh bukan dipukul yang sekedar pukulan sayang gitu. Dipukul sampai mereka sholat. Cara mendidiknya gitu. Begitu 7 tahun ya. Jadi orang tua itu memang harus kasar 7 sama tahun apa anaknya. 10 tahun? 7 tahun apa 10 tahun? 7 tahun gitu kan. 10 Ya. tahun ya? Enggak kan gini kan. Wahum amba'a sab'a sinin. Wadribuhum wadribuhum alaiha. Kalau tidak sholat gitu kan. Auladakum bisolat gitu kan. Ya wadribuhum alaiha. Pukulin lah kalau nggak sholat. Dipukul sampai sholat. Masalah nanti itu 10 tahun itu baru lanjutannya. Wahum amba'u asyar. Kalau umurnya itu udah 10 tahun. Wakruhum bainahum bil madoji. Jadi maksudnya pisahin tuh tempat tidurnya mereka gitu. Maksudnya pisahin tempat tidur itu kalau ada anak cowok sama cewek dipisahin, cowok dengan cowok juga dipisahin, dengan orang tuanya udah pisah. Jadi memang di umur 10 itu adalah titik di mana anak itu sebenarnya salah implicitly secara tafsir atau secara syarah hadisnya itu artinya umur 10 tahun tuh anak tuh memang sudah harus bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Jadi memang ini ada fasenya itu nggak mesti 0, 7, 7, 14 ke atas ya. Cuma maksudnya antara 0 sampai 7 jadikan raja, 7 sampai 10 itu kan rata-rata 10 tuh udah mulai masuk akil balik ya. Kalaupun misalnya secara biologis belum, secara pikiran kan udah mulai bisa berpikir dengan akal sehat. Jadi ketika umur 7 sampai 10 kalau nggak sholat tuh dipukulin. Jadi untuk ngajarin disiplin 0 sampai 7 kasih sayang, 7 sampai 10 ajarin kerasnya dunia. Umur 10 tahun mereka diberikan kayak semacam ya udah kamu udah memutuskan dirimu sendiri. Kalau emang habis itu mau nggak sholat silakan gitu kan. Kalau emang misalkan ibaratnya mau menentukan jalan hidup ke jalan yang celaka silahkan gitu loh. Maksudnya itu apa gitu, udah nggak tidur lagi sama orang tua. Bahkan dilarang kan kalau udah 10 tahun tuh orang tua tidur sama anaknya itu udah nggak boleh gitu secara agama. Nah artinya itu juga secara literal iya, secara simbolis juga anak itu udah harus memutuskan untuk dirinya sendiri gitu. Bangun pun udah bangun sendiri, ngapa-ngapain sendiri gitu. Jadi Tapi itu nggak berdiri sendiri ya, Mil? enggak, justru malah gini, kalau di agama Islam itu justru malah keras. Udah umur 10 itu sebenarnya kalau udah umur 10 tahun, kalau yang cowok ya, untuk anak cowok ya, orang tua itu nggak usah lagi membiayai anaknya. Malah kalau misalnya udah kamu udah kelas 5, kelas 6 kamu keluar aja dari sekolah gitu, bapak nggak mau biayain kamu, itu sebenarnya nggak ada dosa buat orang tuanya gitu. Karena Lo orang Padang kan udah Alan kan orang Padang, lo musia ya udah disuruh merantau udah gitu umur 10. suruh Maksud tinggal di surau kan lo. gue dapet sih maksudnya pelajaran atau maksudnya dikasih tahu seperti itu, tapi mungkin along the way anak gue kan memang anak gue satu ya umurnya 10 tahun sekarang. Itu nggak berdiri sendiri karena itu bagian dari proses yang datangnya tuh dari kecil. Anak itu kan mesin fotokopi ya, nyontoh. Terus anak itu juga respon ke feedback and reward and punishment, just like yang kita discuss minggu lalu kan. Tool-toolnya banyak sampai kita harus
execute atau exercise memukul atau apapun itu. Bahkan kalau misalnya itu bentuknya juga punishment, zaman sekarang punishment itu juga bentuknya bisa lain kan, mengambil apa yang sudah jadi dia merasa itu jadi given entitlement dia, tuh diambil, itu juga lebih takut dia daripada dipukul kan. Tapi maksudnya tuh Iya. itu komprehensif mesti dilihatnya. Kalau mak bapaknya nggak pernah nyontohin, terus tahu-tahu dia nggak sholat terus dipukulin, ya itu ngawur juga sih menurut gua. Iya, ya itu Jadi mah emang bapaknya yang ngaco. ya, so Kalau itu. ada banyak prerequisites yang harus dikerjakan Oh iya. sampai bisa begitu. Jadi kalau diambil plot independently seperti itu, banyak hal-hal itu yang jadi salah kaprah jadinya kalau diambil as it is seperti Iya. tekstual. Paling gini udah ya, kita agak sedikit intermezzo, agak jauh dari agama. Kita justru ya, sebagai komunitas muslim, ini ironi loh udah ya. Karena kita coba baiknya ngelihat dari dua komunitas yang paling tidak muslim di dunia ini kan, satu komunitas Chinese, yang kedua komunitas Western ya. Cuma ironisnya, kalau secara konsep mendidik anak, mereka itu lebih Islami dari orang Islam. Bahkan yang dari di Middle East, Asia Tenggara, atau yang memang yang negara-negara muslim di Afrika ya. Yang cenderung memanjakan anak. Karena gini, di keluarga Chinese, jangankan dari 10 tahun, anak dari kecil aja kan kebanyakan kalau yang orang tuanya itu berbisnis dari rumah gitu kan, anak tuh udah dipaksa untuk memang membantu pekerjaan orang tua dari 7 tahun. Nah, dan dari situ sebenarnya gini, yang barat nih, ini yang agak menyedihkan di Indonesia ya. Teman-teman yang emang misalnya kuliahnya itu di Amerika atau di Jerman mengamini hal ini. Orang tuh umur 17 tahun, kalau emang udah masuk 17, mereka udah bukan minor lagi. Mereka kan, orang tua udah lepas ngebiayain secara penuh. Mereka itu kan mencari uang sendiri, kerja part-time. Mereka kuliah sambil part-time. Mereka ngambil student loan, bukan beasiswa loh. Malah kan, itu kan kritikan LPDP itu, mental berjuangnya anak LPDP kan, kalau misalnya kita sedikit kritik kan memang katanya lemah. Kenapa katanya lemah gitu kan? Karena allowance mereka itu jauh lebih tinggi daripada anak-anak di sana yang memang kerja sambil part-time sambil kuliah gitu kan. Nah, artinya apa gitu ya? Kemandirian atau self-driven, kembali lagi itu yang di self-driven child itu tadi, sebenarnya kan prinsip itu sama, baik dari dari yang diajarkan Rasulullah kalau di Islam, yang diajarkan di komunitas yang Chinese atau diajarkan di Western. Anak itu bisa menjadi self-driven atau bisa mengambil keputusan ketika memang mereka sudah bisa merasakan pahitnya mendapatkan uang kan, sebenarnya ya, pragmatically speaking ya. Kalau mereka belum pernah ngerasain kelaparan karena nggak punya uang gitu, mereka tidak akan bisa ngambil keputusan sih menurutku ya. Karena begitu mereka emang udah kelaparan, mereka berusaha nyari uang, mereka dapat uang dan mereka beli roti 5.000 dari situ dan mereka bisa kenyang karena itu. Itu di situ sih kayaknya titik di mana barrier anak tuh udah mulai bisa ngambil keputusan gitu. Nah, itu yang kalau kita lihat sekarang justru malah lucunya adalah keluarga yang muslim atau yang Islam itu, anak tuh sampai 20 tahun, 25 tahun tuh masih dibiayain penuh sama orang tua gitu kan. Itu yang kadang-kadang membuat anak tuh tidak bisa ngambil keputusan kan, karena belum pernah merasakan pahitnya hidup. Dan pahitnya hidup adalah kelaparan gitu kan. Apalagi sih yang mengajarkan pahitnya hidup selain kelaparan gak ada uang gitu, coach. Kalau kita artinya kan pas syarat self-driven itu adalah pernah merasakan pahitnya hidup sih. Makanya itu relevan di Western, di Indonesia menurutku enggak ya, karena kita tuh justru malah memanjakan anak ya. Oke, ini belum ngomong tentang di luar negeri dan lain-lain gitu ya. Nah, gue akan mentalin pertama ke Bang Tovan dulu dah. Apa namanya? Emang begitu tuh Bang. Kondisi sosiologis masyarakat di luar negeri yang katanya Emil ya di negara barat misalnya. Nah, bisa nanti gue udah Alan yang udah kerja bareng the worst kind of people di luar negeri. Gue juga sebenarnya punya story, tapi kan ya gue nanti aja lah, karena gue moderator kali ini. Gimana Bang Tovan, monggo. Oke, Coach. Ya, gue juga pernah atau sempat ya jadi siswa sekolah di luar negeri walaupun serumpun Malaysia. Tapi budayanya hampir sama. Yang bedanya adalah di sana lebih teratur, lebih teragendakan dengan lebih baik. Nah, bicara konteks yang Western, ini kan buku memang jelas-jelas ya. Ini adalah sebuah krisis pendidikan di Amerika. Jadi ini gue ada satu buku nih, biar gue tunjukin ke teman-teman sekaligus penonton YouTube ini. Ini ada buku judulnya
neo-imperialisme Amerika Serikat. Wah, Chomsky. Noam Chomsky ini kan tahu ya beberapa temannya kritiknya sangat keras, dia pakar Manufacturing linguistik consent. juga. Ya, dan salah satu di babnya itu dia menjelaskan tentang pendidikan dan demokrasi. Kritiknya cukup keras di sini bahwa ternyata kejadian atau anak-anak melakukan bullying di sekolah, anak-anak melakukan bunuh diri, anak-anak remaja melakukan penembakan massal di sekolah, itu akibat kesalahan sistem atau doktrin pendidikan Anglo-Amerikan yang sangat dibilang konservatif tapi sekaligus korban ekses negatif dari pasar bebas. Dan kita tahu pasar bebas di Amerika itu terjadi ketika krisis moneter tahun 1920-an ya kalau nggak salah ya. Krisis depresi Depresi besaran 27-29. Iya. ya sekitar 27-29 ya gitu ya. Nah, itu yang membuat Amerika itu sangat membuka pintu gerbangnya ekonominya terhadap pasar bebas, sehingga pendidikan dan sistem pendidikan dan secara ideologis pun itu dirubah total. Akibatnya apa? Anak-anak semakin stres, semakin mengalami satu ketakutan. Makanya di buku Self-Driven ini yang gua lihat sih ada satu poin yang sebetulnya ini jalan keluar di persoalan kulit doang gitu. Jalan keluar dari krisis besar di Amerika, krisis pendidikan. Seperti apa misalnya ketakutan yang itu kan kajiannya sangat sangat neurologis ya, sangat biologis. Neuropsychology. Dimana bilang neuroscience ya. amigdala itu bisa terprovokasi dan sehingga anak-anak bisa stres gitu. Nah, lalu bagaimana orang tua? Nah, disinilah peran keluarga mensiasati persoalan ketakutan dan stres ini. Bukannya menambah stres, tapi mensiasati supaya anak-anak ini keluar dari persoalan yang sangat-sangat stressful. Nah, satu hal lagi, gue sempat baca-baca buku mengenai perilaku malas yang sebetulnya itu hilang dari budaya modern kita selama kurang lebih 2 abad, hampir 3 abad lebih ya. Perilaku Budaya malas malas itu- hilang dari kebudayaan kita. Iya, kebudayaan kita Hilang. sebagai manusia kolektif. Karena malas itu dianggap tidak produktif, malas itu dianggap kegagalan dari kemajuan sebuah bangsa, individu, sehingga malas itu adalah sebuah dosa besar gitu, yang tidak boleh dilakukan. Bahkan di waktu weekend sekalipun kita tidak boleh malas. Nah, justru di buku ini, terutama di bab yang berbicara tentang radikalisasi pendidikan itu di bab 6 kalau nggak salah, ternyata me time itu cukup penting gitu loh. Ada di bab 6 atau bab 7 ya. Dua bab itulah. Tidur dan me time itu cukup penting. Tidak melakukan apapun yang sistematis ketika kita libur. Jadi mau berenang kek, mau main bola kek, mau gambar. Nah, kelebihannya buku ini adalah di era dekade sekarang, gangguan-gangguan teknologi digital yang itu juga cukup sangat mengganggu ya bagi perilaku anak, bagi perilaku masyarakat begitu. Jadi ya sekali lagi ini buku adalah bentuk-bentuk representasi dari krisis besar pendidikan di Amerika Serikat, Coach Jaha. Oke. Bang, gue cuma mau nanya. Kan tadi Emil, menurut gue, Emil menganggap bahwa kita orang Indonesia itu payah banget deh kalau masalah pendidikan anak, memanjakan. Kalau lo barusan dengan yang lo cerita tinjauan sosiologis itu enggak juga, Amerika juga begitu kok. Makanya sampai terjadi krisis pendidikan, bahwa Chomsky sampai memprotesnya, artinya semua begitu kira-kira ya. Sebelum gue buat lo berantem lebih lanjut. Betul ya? Iya, nggak semuanya kan. Dalam Chomsky juga menjelaskan bahwa yang terkena dampak paling besar itu kelompok yang rentan ya, minoritas di Amerika. Dan ternyata ketika saat itu memang kelompok rentan itu kaum berkulit warna, ya kulit hitam terutama, yang dimana mereka juga. Jadi gini, persoalannya bukan hanya sistematika metodologis pendidikan dan doktrinnya, tapi juga masalah kemiskinan struktural.
Akhirnya apa? Anak-anak kulit hitam tidak mampu mengikuti standarisasi pendidikan yang sudah ada. Sama seperti kita di Indonesia mengalami satu krisis stunting di anak-anak gitu. Nah, itu persoalan utamanya. Jadi tidak bisa Oke, Oh, jadi digeneralisir, self-driven Coach. child itu ya bukunya. Enggak, tapi gini ya, nanti gue agak apa nih kalau dari bukunya dia buku chapter pertama bilang dia ada anak miskin ngalami trauma begini-begini pendidikannya hancur. Ada juga anak orang kaya, ini masih di halaman pertama loh, anak orang kaya hidupnya enak begini-begini tapi hancur juga pendidikannya. Ada masalah apa gitu. Dan dibilang intinya adalah masalah self control. Makanya self driven child ini penting gitu. Nah, sebelum pada berantem lagi, gue nanya modalan. Lu kan udah pernah ini, apa namanya, berhadapan dengan orang-orang eh, paling menyebalkan lah. Kalau lu cerita sama gue kan, selama lu bekerja di berbagai belahan dunia. Menurut lu gimana? Menyebalkan sih enggak ya. Maksudnya pertanyaannya apa sih coach? Gue kurang Enggak, spesifik begini jadi bro. Kan enggak tadi nyam. Angel bilang kita orang Indonesia terlalu memanjakan, sementara di sebut di Amerika, di Jerman nggak kayak begitu. Tadi barusan udah apa Bang Tovan juga ngomong nggak juga sih, ini Noam Chomsky juga dari apa khawatir hal itu sampai melakukan kritik. Ada beberapa isu tentang kritik itu, tapi intinya enggak juga. Nah, kalau lo kan begini, lo artinya lo berhadapan, ya mungkin bahasa gue menyebalkan, biar ini aja. Lalu kan cerita misalnya lo ngadepin orang Mesir yang karakternya gini, orang Palestina karakternya gini, orang India karakternya begini gitu. Nah, menurut lo gimana tuh aspek pendidikan di rumahnya dulu ya? Atau mungkin lo pernah berinteraksi dengan mereka, di keluarga mereka, dengan anak-anak mereka? Gue nggak tahu itu ada hubungannya sama pendidikan atau self-driven child, itu lebih ke culture juga kan. Tapi yang pasti sih kalau misalnya balik ke self-driven child-nya, menurut gue sih kalau definisi self-driven child itu yang bisa mandiri, no argument, no debate about it. Semuanya sih pasti harus menargetkan supaya anaknya atau yang dididiknya, child, itu harus bisa berpikir resourceful ya, memanfaatkan apapun yang ada di sekitar dia, apapun resources dia. Kalau misalnya dia kurang beruntung, ya dia harus memikirkan tentang dengan resources apa yang dia ada untuk bisa naik level gitu. Kalau dia beruntung ya sama juga harus naik level juga kan, memanfaatkan resources yang ada di his atau her di sekitar dia gitu. Kalau tadi itu yang tentang culture, tentang kalau bekerja sama orang itu mungkin lebih ke kayak apa ya, open atau close culture. Kalau kita di Indonesia itu lebih friendly, ramah, dan tapi itu nggak ada hubungannya sama self-driven. Kita juga bisa self-driven while we are friendly to others, I think. Oke, gue gini ya, gue sharing pengalaman. Gue waktu SMP masuk ke sekolah swasta. Swasta tuh bukan gue bela-belain masukin sekolah mahal, super mahal lah pokoknya. Bahkan sekarang ini sekolah gue tuh mahal banget. Gue aja pikir gue nggak bakal ngabisin duit buat nyekolahin anak di sekolah itu karena super mahal banget di sekolah itu. Cuman mungkin nggak comparable sama sekolahnya Bu Antarina High School ya. Tapi waktu zaman itu mahal. Zaman ini juga udah jadi salah satu sekolah mahal. Teman-teman gue itu ada waktu itu anaknya gubernur BI. Jadi apa namanya kalau gue dijemput pulang dijemput kadang-kadang dijemput sama nyokap gue atau most of the time naik bus gitu ya. Itu anak udah dijemput pakai BMW terbaru gitu. Terus ada teman gue, pokoknya banyak lah dan anak orang kaya gitu apa namanya di sekolah gue itu. Cuma begitu reuni gue ngelihat most of those anak-anak orang kaya ini kalau dilihat pencapaiannya dibanding anak-anak yang seperti gue di sekolah itu gitu ya, walaupun dulu anak-anak sekolah seperti gue dulu tuh beragam gitu ya, maksudnya dari latar keluarga yang belakang itu bisa bisa diambil kesimpulan anak-anak yang dulu bapaknya kaya-kaya gitu itu pencapaian hidupnya nggak sebagus anak-anak yang dulu bapaknya miskin untuk ukuran sekolah itu gitu. Nah, dan buku ini juga bicara tentang apa namanya, bicara tentang hal itu, apa namanya,
tentang contrasting ini. Nah, esensinya menurut gue adalah gue sih nggak terlalu yakin tentang self control ya, sebagai Sorry coach, isu but actually Pak. kalau berdasarkan narasi atau data yang ada itu, anak yang terlahir dari keluarga yang berada itu chancesnya untuk bisa punya kehidupan yang bagus itu lebih besar daripada ada anak yang nggak punya, datang dari keluarga nggak berada. Itu kan yang namanya structural gap. Mungkin Bang Topan itu berhubungan sama sosiologi. Nggak di kita, nggak di luar negeri. Mungkin anekdotal, kalau misalnya secara anekdot, bisa lah mungkin kalau yang special kids yang merasa kalau termotivasi sangat, dia harus bisa keluar dari jebakan kemiskinan atau kesulitan gitu ya. Tapi kalau menurut data ya, lebih banyak yang enggaknya. Itu yang kemiskinan struktural itu kan seperti itu kan. Kalau misalnya yang datang dari yang berada, most likely ya bisa disebut privilege, bisa disebut akses network segala macam. I mean, they get easier. Dan kalau misalnya yang bab pertama yang tadi lu ceritain tuh, yang dari, gua belum baca bukunya, yang anak dari keluarga miskin di buku Self Driven Child itu, sekolahnya gagal, terus dia mungkin bukan pendidikannya yang rusak ya, tapi mentalnya yang rusak. Karena kalau itu ya bisa jadi orang yang susah sama orang yang economically tajir, itu gimana mentalnya bisa rusak sih sama aja. Pokoknya. Tapi pendidikannya yang jelas, yang punya privilege, yang lebih kayak ekonominya lebih parah, itu dia punya coping mechanism atau tools yang bisa dipakai untuk coping mechanism yang lebih terbuka daripada yang nggak punya ini, yang sadar kayak ekonominya rendah. That's what itu yang gue mengerti dari struktural gap. Cuma sebelum ke sana izin berpendapat nih coachnya. Kalau dari gue ya, bukan berpendapat sih, mungkin gue kayak semacam merestructure lagi tesis yang dibawakan oleh self-driven child ini dan juga neoliberalismnya Chomsky. Karena gini, ketika kita emang mau membawakan ini ke aspek pendidikan, maka kan ini kita akan bertingkat nih ya, pengambilan kesimpulannya. Jadi kita harus mulai dulu dari persamaan dan perbedaan antara dua tesis ini, baik Chomsky maupun si yang self-driven child ini ya. Kalau nggak salah kan William ini ya. Nah, mereka tuh punya kesamaan bahwa mereka entah kenapa condemning atau misalnya mengutuk kontrol eksternal dalam mendidik anak ya. Namun mereka mengambil angle atau latar belakang konteks yang berbeda. Keduanya itu sama-sama melihat bahwa kontrol eksternal itu terhadap visi seorang anak itu fatal di peradaban. Namun self-driven child ini, si William ini memang lebih melihatnya kepada anak-anak ini tidak punya kebebasan pribadi. Sedangkan kalau misalnya Chomsky ini melihat ini adalah dampak dari kapitalisme. Dampak dari kapitalisme itu apa? Karena memang kapitalisme itu membutuhkan skilled workforce dalam jumlah yang ekstrim dan sangat banyak. Sehingga skilled workforce inilah yang nantinya akan dieksploitasi dan perlu skill. Skill itu didapatkan dengan pendidikan yang bisa puluhan tahun gitu. Nah, artinya kan memang pendidikan sekarang ini diarahkan untuk memenuhi skilled workforce tadi kepada para pemilik modal. Nah, jadi Chomsky melihatnya dari situ ya. Nah, keduanya kebetulan kan memang melihat solusinya adalah apa? Solusinya itu keduanya antitesis terhadap tekanan eksternal ini. Keduanya mendorong sistem pendidikan itu dikembalikan lagi kepada motivasi intrinsik, di mana William menekankan kepada rasa ingin tahu dan pencapaian pribadi, sedangkan kalau Chomsky itu kepada kebebasan intelektual. Karena memang perubahan sosial itu menurut Chomsky itu harus lahir dari kebebasan intelektual itu sendiri. Tidak diatur lu kesini, lu kesini, lu kesini, lu kesini gitu kan. Nah, dari sana baru ketika memang dipahami bahwa kesalahannya itu adalah tekanan eksternal yang begitu kuat, motivasi intrinsik yang nggak masuk. Nah, setelah itu bisa dipecahkan, barulah memang kemandirian dan tanggung jawab itu nantinya akan muncul. Sehingga nantinya pendidikan yang menjadi pemberian kekuatan untuk bergerak ataupun pembebasan itu baru muncul juga nantinya setelah memang bisa mandiri berpikir. Namun kita harus melihat juga bahwa seperti yang udah Alan tadi sampaikan tentang structural gap itu kan juga salah satu faktor dari tekanan eksternal itu tadi kan ya. Memang sekitar 2 abad ini juga tadi yang udah dibilang Bang Topan kan,
kita berada di era yang memang kapitalismenya itu benar-benar terlalu dikendalikan oleh beberapa orang terkuat yang membutuhkan skilled workforce yang dilatih puluhan tahun, di mana yang paling efektif dan efisien mencapai itu adalah dengan memperbanyak sekolah untuk nantinya bisa mengisi ruang-ruang untuk menggali modal lebih banyak gitu ya. Nah mungkin itu dulu ya, maksudnya kita sedikit intermezzo dan kita reflect lagi kesamaan tesisnya si Chomsky dan William ini ya. Jadi memang mereka pengen mendobrak bahwa orang tuh harusnya pendidikan tuh munculnya dari motivasi intrinsik, bukan tekanan eksternal gitu. Mungkin dikembalikan ke Coach atau Bang Topan kali ya, yang kayaknya tentu lebih paham lah Gua mengenai tekanan eksternal gua ini tuh ini maksudnya gua apa gitu ya. Sosiolog. gua ngasih data dulu deh ya. Ini ada data Oke, World Bank sebelum ke Bang 2006 Topan. 2016 gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita bicara pendidikan berhasil sebuah negara apa sih ukurannya gitu. Nah, jadi World Bank ngukur ya. Berapa jumlah high skilled worker yang nambah? Berapa jumlah low skilled worker yang berkurang? Jadi ada gitu Kok ya. ketawa sih, Mil? Ada pertumbuhan. Iya, lu tuh ketawa. Anyway, ini Something wrong menariknya with the ternyata data. No. Iya. Cuma kalau misalnya kita bilang bukannya pemimpin-pemimpin tuh low skilled worker ya. Iya dulu, ya oke. Oke lanjut dulu Coach, Jadi sorry. betul. Nah, ya ini datanya tahun 2016 itu hampir sebagian besar, mungkin ada sekitar nih kalau gue lihat dari datanya 70% negara itu terjadi penurunan middle skill worker dan kenaikan low skill worker. Bahkan ada beberapa negara seperti Austria, Denmark itu kenaikan low skill workernya karena penurunan jumlah high skill dan middle skill worker. Artinya kan pendidikan di negara itu tidak mampu memproduksi high skill worker, dan kebanyakan malah jadi low skill worker gitu loh. Austria, Denmark, kalau Italia mah enggak ya. Luxembourg negaranya kecil aja nggak sanggup. Maksudnya jumlah high skill worker dan low skill worker tuh turun gitu ya. Nah, gue sih ngeliatnya begini ya. Memang buku ini kayaknya memang membahas isunya Amerika aja, walaupun tadi Emil bener, dia pakai dua perspektif gitu. Cuman kalau kita lihat ini, kalau kita pakai pendekatan yang mainstream, ya ini di seluruh dunia semua kan pada ikut mainstream, pada ngikut OECD harus pakai PISA test dan lain-lain segala macam. Katanya kalau pendidikan berhasil tuh kalau ranking PISA test tinggi gitu, tapi nyatanya di seluruh dunia fenomenanya begini, high skill worker sama middle skill worker itu jumlahnya turun. So model pendidikan apa menurut lu kira-kira yang bisa untuk menyusun, apalagi pemerintahan sekarang ini kayaknya fokus banget tuh sama pendidikan. Silahkan. Oke, ini harus orang sosial ini. Gimana Iya, Bang Bang Topan itu. Profesor kita dari Bumi Pakuan. Oh, ini suaranya hilang Bang. Anyway. Di mute. Sorry. Iya. Atau mic-nya harus digeser agak dekat. Worker harus kayaknya bener deh. tuh. Mic-nya kalau digeser lebih dekat kayak lebih cakep. Mantep itu tadi pas digeser dekat. Gini ya. Wah mantep nih. Iya Bang. Jadi mantap suaranya. Soalnya mic-nya itu nggak self-driven mic. Dia harus nggak bisa nyari suara-suara kita sendiri gitu. Belum mandiri, masih ekstrinsik itu, harus didorong dari eksternal itu ya baru bisa dapat suara. Mesti dikasih education, kirim sekolah tuh mic-nya. Harus di AI kan. Iya Coach. Aku nggak tahu sih ya. Halo? Yes. Yeah. Tiba-tiba hilang. Enggak, kedengeran kok. Solid. You're solid, Bang. Iya. Kalau masalah itu ya masalah pekerja yang penuh skill itu kan memang kadang-kadang aku tuh agak meragukan data-data seperti itu ya.
Karena data-data itu hanya sebuah dikte-dikte dari organisasi internasional atau yang kita sebut kalau dalam studi hubungan internasional itu mereka itu rezim internasional yang menentukan agenda-agenda pembangunan dari setiap negara supaya negara itu menjadi homogen mengikuti pola-pola Betul. Setuju, pola-pola Bang. agenda pembangunannya dunia begitu. Jadi itu patut dicurigai, selalu harus patut dicurigai. Mau data itu dari World Bank, Anarko-sosiologis. UNICEF. Ya, karena saya agak-agak Chomsky juga jadinya nih. harus selalu mengkritisi hal-hal yang sifatnya sangat mendominasi. Bahkan pendidikan itu sendiri kan mendominasi jadi sifatnya kan setelah dua abad terakhir ini. Nah justru itu aku kebalik lagi ya. Harusnya ini yang ngejawab tuh udah Alan yang pernah menjadi seorang worker penuh skill yang dipakai di salah satu perusahaan besar. Pernah ngintip di dapurnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Tapi bagiku satu hal ya, ketika kita mengikuti agenda-agenda dari organisasi besar seperti itu, ya jelas akhirnya kita mau tidak mau sistem atau doktrin pendidikan juga harus mengikuti mereka begitu. Nah ini kan masalahnya akan bertabrakan dengan filosofi pendidikan itu sendiri. Dan abad ini kita agak disuguhkan dengan persoalan kritis pendidikan oleh Paulo Freire dari Brazil itu tahun 1900-an dia agak keras melihat pendidikan itu seharusnya menjadi wacana yang membebaskan pemikiran-pemikiran manusia untuk sebuah peradaban manusia yang lebih baik. Bukan justru sebaliknya, pendidikan menjadi dehumanisasi dari manusia yang menjadi seperti robot ya, individualistik dan lain sebagainya. Nah, mungkin pemikiran Paulo Freire ini ya mungkin sepemikiran lah dengan Chomsky bahwa ternyata dengan adanya konsepsi pendidikan digital, industrialisasi dan lain sebagainya, dan juga kita masih mempertanyakan definisi definisi yang diagendakan oleh lembaga-lembaga besar seperti PBB tentang pendidikan yang mapan itu seperti apa, maka wajar kalau kita memang harus melihat ulang setiap sistem pendidikan yang diwajibkan agendanya ke kita. Nah, gua beberapa saat yang lalu ketika lagi kampanye Pilpres, gue sempat ngobrol sama teman-teman di bidang pendidikan. Mereka aktivis juga, mereka masih muda, umur 20-an. Mereka juga penggemar bukunya Paulo Freire. Mereka pikir sistem pendidikan kita harus agak mulai sedikit-sedikit berubah lah. Tidak perlu semuanya berubah, karena tentu saja akan mengalami satu dampak yang luar biasa. Tapi sedikit-sedikit berubah dengan sistemnya yang sifatnya vokasional pendidikan. Nah, mungkin sistem vokasional ini lebih memanusiakan manusia bagi teman-teman di bidang ilmu pendidikan ya. Gue ngobrol sama teman-teman di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan beberapa universitas pendidikan lainnya swasta di Bandung gitu. Mereka sepakat bahwa problematik pendidikan kita sangat kompleks gitu. Dan gue sekali lagi Coach ya melihat agenda-agenda atau data-data yang disuguhkan oleh lembaga-lembaga internasional itu, gue masih tetap mengalami sebuah keraguan besar, bahkan kecurigaan yang luar biasa terhadap data tersebut, Coach. Nah, gue pengen nambahin Bang Topan ya. Ini mungkin buat diskusi kita nih. Boleh ya Coach ya nambahin Bang Topan? Ya, Gini, silakan. ini juga harus jadi pertanyaan ya. Karena gini, kita kan memang ada pada narasi bahwa pendidikan itu harus high skilled gitu kan, supaya apa, bisa menggerakkan ekonomi atau whatever the fuck is that lah gitu ya. Pertanyaannya gini, kalau ini memang betul seperti Jadi itu, 18 tahun ke atas langsung nih. ya udah kan itu satu kata doang. Kayak Marvel kan di filmnya kan boleh ada satu atau dua yang pakai F gitu ya. Nah, gini lah, kan nggak ketahuan juga sama YouTube. Coba gini lah, balik lagi gini, perhatiin deh. Dari semua model matematika ekonomi, ketika kita berbicara pendidikan, apapun modelnya, endgame dari semua model kuantitatif itu adalah bagaimana caranya supaya life expectancy dari suatu country atau suatu wilayah atau suatu region, angka harapan hidup itu bertambah, termasuk kualitas hidupnya ya, angka harapan hidup itu bertambah. Jadi tidak ada satupun model
matematika ekonomi pendidikan yang memang tidak bertujuan untuk menaikkan angka harapan hidup. Jadi semua model matematika pendidikan yang banyak itu yang mengikat semuanya itu adalah bagaimana bisa meningkatkan angka harapan hidup gitu. Nah, pertanyaannya kenapa memang sekarang kita malah terbawa kepada narasi yang memang harus high skilled worker gitu ya. Ya, apakah memang serta-merta high skilled worker itu akan meningkatkan angka harapan hidup? Who knows gitu kan. Cuma maksudnya kalau kita kembalikan lagi kan artinya matematika adalah bahasa universal. Dan bahasa universal yang sama dari semua simbol yang ada, dari semua ahli matematika ekonomi, yang mengikat semua pendidikan itu adalah tujuannya meningkatkan angka harapan hidup, termasuk kualitas hidupnya gitu ya. Why bergeser? Itu aja sih dulu ya. Gimana Coach? Boleh gak itu jadi apa ya? Jadi Boleh, apa? Jadi boleh. research question kita gitu. Kenapa bergeser gitu? Padahal kan Paradoks kalau ya emang jadinya kita ya. kembalikan bahasanya paradoks gitu. Karena semua kalau kita matematika kan yang artinya bahasa universal, semua itu diikat oleh bagaimana meningkatkan angka harapan hidup umat manusia plus kualitasnya dalam menjalani hidup gitu kan. Udah Alan dulu deh. Wah, Tadi gua lu mulai udah kebakar gue nih, Coach. lemparin pertanyaan. Iya. Bang Tovan juga udah ngelempar pertanyaan ke lu belum jawab-jawab juga. Nih, tadi kita mau bahas self-driven child, tapi kok jadinya jadi luas banget ya. Gue sih, Ya, biarin kan aja. random. kalau misalnya soal pendidikan itu gue nggak ngerti kenapa bisa, maksudnya apa solusinya, tapi we are doomed. Karena teknologi, karena sentralisasi. Dulu buku siapa ya, Thomas Friedman itu The World is Flat, itu kan menggambarkan kalau sekarang satu dunia itu kampung besar ya, globalisasi lah artinya. Itu akhirnya membuat terbukanya sentralisasi atau dihisapnya power itu ke beberapa sentra-sentra untuk bidang-bidang apapun itu. Jadi nggak perlu lagi untuk punya case di mana satu tempat itu punya kopi dari tempat lain. Jadi kayak misalnya contohnya tentang internet services atau World Wide Web yang AI, company yang menguasai teknologi AI atau cloud gitu-gitu kan. Terus itu yang membuat sekarang kalau kita sekolah di sini atau sekolah di manapun di luar sentra-sentra itu kadang-kadang hasilnya kan juga nggak bisa untuk karena marketnya nggak ada, industrinya udah terhisap ke tempat yang di mana sentral-sentral itu karena globalisasi itu yang pertama. Jadi gue nggak tahu solusinya apa, tapi gue juga nggak ngerti, juga gue nggak paham kalau misalnya tuh simplistik bilang vocational atau low skilled itu yang perlu dibentuk, karena itu membuat kita nggak bisa keluar dari level kita yang sekarang. Kalau low skilled atau vocational, kayak misalnya nih contohnya yang baterai ya, atau apapun yang kita bikin, itu kan kita mengolah sesuatu yang value-nya rendah. Value-nya rendah otomatis value add di kita itu juga kecil kan. Terus kita ekspor, kita dapat devisanya. Terus orang yang punya kemampuan untuk membuat high value added stuff, itu jual balik ke kita dengan gap, dengan value yang lebih tinggi. Kita jadi bekerja. Dan terus kalau misalnya kita nggak mampu, karena kita ada gap to deficit kan, dia ngasih yang value-nya segini, kita ngasih value yang segini, tapi kita volumenya besar kan. Ujung-ujungnya kan ada defisit gitu. Terus akhirnya kita kena ke jebakan itu, debt trap. Kita ngutang. Nah, kita nggak mampu, kita dikasih utang. Kasih utang untuk bisa memenuhi kebutuhan kita untuk membeli high value items gitu kan. Kan itu yang terjadi. High value items kita nggak sanggup memproduksi, kita harus ambil dari luar kan. Low value items, batu bara atau nikel dulu, ya, value addition-nya ke apapun aktivitas itu rendah, labor aja banyak, sedikit. Nah. Jadi, tapi gue nggak bisa bilang kalau misalnya kita hajar sama high value, kita akan sukses juga sekarang. Mungkin ada masalah, ada keterbatasan, kita udah terlambat, atau kita ada strategi yang lain yang harus dikerjakan. Mungkin hilirisasi itu salah satu yang menurut gue dari banyak yang gue nggak suka dari yang belakang, tapi hilirisasi itu menurut gue ya like it or not, untuk bisa naik level sih itu salah satunya. Kita harus naik ke higher value supply chain kan, dan itu high tech, dan high value itu biasanya terasosiasi sama high skilled and high tech. So Oke, gue mau nanya nih gue nggak tahu. sama profesor ekonometrik yang gagal. Bro, lu udah pernah baca Star Trek-nomics belum? Belajar apa? Baca apa, Coach? Baca Star Trek-nomics. Star Trek Nomics belum. Ya. Gua Jadi Star Wars Trek-nomics anaknya tuh ya, sorry anyway.
As long and prosper. Apa? May the Eh, force be with you. Ini ngaco banget. eh, Oke. may the force be eh, with you. tapi tangannya gini. Oke, apa namanya? Jadi Star Technomics itu kan ada ini waktu first contact itu apa namanya? Ada pertanyaan diskusi sama dialog antara Picard sama gue lupa satu ada wanita kulit hitam yang di dalam cerita Star Trek ada penemu warp machine akhirnya. Yaitu ketika dia dibawa ke ke pesawat terus tanya gila ini kita bikin lu zaman lu bikin kayak beginian itu kan pasti butuh duit banyak gitu ya. Terus gimana caranya mendanai bikin bikin pesawat luar angkasa yang kayak begini gitu. Terus dijawab sama Picard, kita di zaman nanti itu udah nggak mikir apa namanya, kita tidak lagi bekerja untuk uang. Ya. Terus emang apa namanya banyak ada pro kontra tentang ide itu. Bahkan ada buku tentang bagaimana Star Trek Nomics itu bisa apa namanya bisa terjadi. Ada juga yang kontra bahwa that's bullshit gitu. Kan gua ngeliat gini tadi ada ide bergeser ya orang malas tadi apa Bang Tovan malas itu adalah malas sudah hilang gitu 2 dekade ini. Terus lo bilang Neil ini apa namanya eh pendidikan harusnya bergeser. Apalagi gue juga sepakat sama teman-teman lo Bang Tovan karena gue juga termasuk ngeritik OECD dan lain-lain gitu ya. Nah ini sebenarnya apa namanya model pendidikan ideal tuh harusnya gimana? Ukuran ekonomi apa? Lo kan tadi bilang bahwa pendidikan tuh harusnya banyak ukuran-ukuran ekonomi digunakan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk pendidikan digerakkan untuk itu. Nah, lo sekarang sebagai profesor eh, ekonometrik yang gagal by parents force, gitu. Gimana nih? Ya, Tapi jadi sebentar, gini dulu ya. bukan males ya. Oh Kalau ya, males sih sebenarnya nggak oh, hilang. sorry. Orang tetap ada yang males. Tapi nggak punya waktu untuk merenung, kontemplasi. Jadi nggak ada waktu kosong gitu. Mungkin itu lebih tepatnya. Ntar lo Ya, berantem Ya, sama Bang Tovan, Emil aja dulu. ya, abis ini. Ya. Enggak, jadi gini ya, apa namanya ya? Kalau kita berbicara Star Trek atau Star Wars gitu kan, beda ya mungkin kondisinya ya. Karena kalau kita ngelihat Star Wars, perseteruannya kan ideologi, and resource is still limited gitu di Star Wars. Ya. Cuma ketika kita emang berbicara tentang Star Trek Nomics, ketika kita berbicara tentang United Federations antar planetnya mereka gitu kan, ya gue tahu dikit-dikit ya, nanti dikoreksi lah sama fansnya ya gitu kan. Gue fans Star Wars, kalau salah soal Star Trek ya maaf Star Trek. gitu. Nah intinya kan mereka itu kan sudah berada pada tahap di mana mereka melewati post scarcity economy. For people right now, post scarcity economy itu utopia. Bahkan memang kata Nabi, ketika memang dunia itu sudah memasuki post scarcity economy, itu memang akan ada nanti di akhir zaman. Itu adalah titik awal, garis start untuk memulai perang akhir zaman dan juga start kiamat itu sebenarnya adalah ketika kita masuk post scarcity economy. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang post scarcity economy, konsekuensinya apa? Gini deh, Federation di Star Trek itu kan memang mereka selalu mengejar peaceful. Namun entah kenapa gitu kan, para Romulan dan Klingon ini kan mereka itu kan pengen berantem terus gitu kan. Nah artinya apa? Akan ada 2 hal yang memang mereka itu selalu tetap terjadi. Yang pertama apa? Ego is cannot limited. Ego is always unlimited. Dan itu juga kan mungkin kayak kalau kita dari sudut pandang Islam, suatu saat dunia ini akan mengalami post scarcity ekonomi. Dan saat itulah adalah titik di mana semua orang bisa merealisasikan egonya. Makanya itu adalah bendera tembakan garis start di mana perang besar yang benar-benar besar tuh justru akan terjadi ketika kita masuk post scarcity ekonomi. Ketika resource sudah allocated benar-benar efisien, benar-benar adil, tidak ada lagi orang miskin, disitulah titik di mana perang besar akan dimulai. Kenapa? Karena dulu kita sekarang kalau mau merealisasikan ego, kita selalu dibatasi dengan scarcity. Nanti kalau kita mau merealisasikan ego, scarcity itu akan hilang gitu kan. Nah, dan itulah titik di mana ya mungkin ya mirip juga gitu ya. Mungkin Star Trek itu adalah kayak menggambarkan ya itu juga post scarcity itu nanti kayak apa gitu. Makanya kan konflik gak akan pernah hilang. Dan yang kedua, gue nggak tahu kenapa ya mau udah masuk post scarcity juga, birokrasi itu kayaknya tetap akan selalu mengganggu ya gitu kan.
kayaknya apa ya, aspek-aspek birokratik itu tuh di Star Trek tuh lebih ditunjukin dari di Star Wars ya. Jadi kayaknya kalau gue sih ngelihatnya mungkin itu juga salah satu yang pengen mengajarkan kita bahwa birokrasi itu akan selalu menjadi penghambat untuk efisiensi sih ke depannya ya. Dan yang bahaya adalah itu tadi, post scarcity akan membawa era baru, yaitu perang besar atau semua ego bisa terrealisasikan dan akan clash dengan tanpa ada lagi constraint gitu. Jadi kalau gue sih kembali lagi ngelihatnya, kalau kita kembali lagi kepada Star Trek-nomics, economy is not the solution. Karena pendidikan tidak harus ujungnya adalah kenaikan ekonomi. Karena kalau pendidikan itu kita gas gitu kan, scarcity, ya mungkin kita nggak di utopia ya. Cuma ternyata kan dunia yang kita anggap utopia, sudah dikasih tahu oleh Rasul, ketika nanti gak ada lagi orang miskin, dunia akan utopia. Namun tidak, itulah perang besar akan terjadi gitu kan. Dan di Star Trek pun juga sama gitu kan, ketika mereka masuk post scarcity, ya itu tadi gitu kan, bangsa-bangsanya mereka gitu kan ya, juga sama satu sama lain juga saling ini apa namanya, Romulan sama Klingon tetap aja perang gitu kan, tetap aja agresi militer satu sama lain gitu, mau udah intergalaktik tetap aja sama aja gitu kan. Artinya ya economic is never be a solution ya, the solution is always in other place, in other aspect. Dimana kalau kita berbicara tentang pendidikan lagi-lagi gitu ya, kayaknya memang ujungnya adalah meningkatkan life expectancy dan memang meningkatkan kualitas hidupnya dengan selama naiknya itu juga gitu kan. Pertanyaannya adalah ya memang akhirnya dikembalikan lagi ya. Kenapa sih manusia itu umurnya tuh harus panjang dan hidupnya harus berkualitas dengan umur panjang itu? Nah mungkin itu kan yang akan menjadi philosophical. Sayang di sini kita nggak ada orang filosofis, Coach. Cuma gue balik lagi, kalau memang tadi adalah pertanyaan adalah tentang Star Trek-nomics, gue nggak tahu terdalam tentang Star Trek, namun kalau idenya adalah post-scarcity, justru post-scarcity atau keadilan ekonomi itu justru akan menjadi bahaya baru di mana tidak ada lagi constraint untuk merealisasikan ego dan genderang perang besar dimulai sih. Itu Coach. Oke, ya ini tambahan aja. Di Deep Space Nine ada diskusi lagi antara anaknya Kapten Benjamin Sisko sama anaknya Ferengi yang kupingnya gede itu. Dia bilang mereka ngelidik ya di Deep Space Nine banyak banget dia mocking Star Trek-nomics itu ya, bahwa kalau Ferengi enggak, masih jualan, masih dagang gitu ya. Jadi kayaknya Star Trek sendiri gak yakin sama idenya. Gue mau membuat Udalan sama Bang Tovan berantem tadi. Apa namanya? Sebenarnya bukan males Sebenarnya nggak katanya. Menurut lo berantem. gimana? Lo kan yang ngasih riset ya, biar berantem aja, maksudnya biar seru kan. Kalau nggak ada berantem nggak naik rating gitu. Demi rating. Silakan berantem Bang Tovan. Sebetulnya sih bukan berantem, tadi Udalan sudah menjelaskan kehilangan sebagai manusia kita kehilangan proses kontemplasi ya, proses-proses yang kita anggap sakral gitu, yang mungkin itu tidak bisa hanya digantikan dengan ibadah kalau bagi orang-orang yang beragama. Proses itu naluriah, natural, tetapi kenapa itu menjadi sebuah sifat yang amat dianggap berdosa bagi kultur modern ketika ini gitu. Itu yang menjadi satu persoalan besar di situ. Nah, penulisnya hak untuk malas itu adalah Paul G kalau nggak salah. Gue suka ini ngejain nama dia. Dia menuliskan tentang hak untuk malas ketika dia mengkritik pemikir-pemikir besar, terutama pemikir ekonomi dan sosiologi Auguste Comte yang selalu melihat kehidupan sosial itu hanya untuk pembangunan semata, yang dimana semua kehidupan manusia itu diukur oleh angka-angka statistik kemajuannya gitu. Nah, Paul salah satu yang mengkritik hal tersebut, dan dia juga salah satu, sama seperti Paulo Freire, dia juga salah satu pemikir anarkis yang melawan pemikiran-pemikiran filosofi, sosiologi dan ekonomi di abad-abad 18 ketika itu. Seru nih apa buku Tuh ini kan nggak ada yang kalau berantem. The Right to Be. Oke, Nah, The jadi Right to duit Be nggak Lazy. penting udah. Kalau menurut si Paul itu duit nggak penting tuh, ayo lo. Bukan duit Ya, nggak kita- penting, kita tapi duit itu bukan duit bukan segalanya. Kan Tapi duit kalau misalnya ada yang mau segalanya. dikomplain sedikit atau bisa dibilang berantem, gue kayaknya nggak benci sama birokrasi sih. I think we need bureaucracy. Gimana mau ngatur ngeran negara tanpa birokrasi? Sure, kalau
birokrat yang jelek, birokrat yang nggak efisien atau birokrasi yang nggak efisien, itu memang harus kita ya paling nggak kita improve. Tapi tanpa adanya birokrasi, birokrasi got really bad name lately. But God itu bisa, atau misalnya sampah dari rumah itu bisa sampai ke Bantar Gebang tuh karena ada birokrasi, ada sistem gitu. Jadi gue birokrasi itu menurut gue sih netral gitu. Tapi kita sering Oke, udah, maki-maki Bang birokrasi. Tovan, birokrasi itu kan teori sosiologi, coba. Iya tadi kan Gus Emil juga sempat bilang persoalan efisiensi itu selalu terkendala dengan persoalan birokrasi. Mungkin konteks Indonesia begitu ya. Nah, di kritik anarkis terhadap birokrasi dan sistem kenegaraan, birokrasi itu dianggap efisiensi dari pelanggengan kekuasaan di atas gitu. Tanpa ada birokrasi yang sistematis, yang sifatnya berstrata, maka kekuasaan tidak akan terakumulasi secara efektif di atas. Nah, birokrasi salah satu sistem yang membuat itu semua efektif. Jadi kalau kita bicara efektif untuk sebuah distribusi distribusi kesejahteraan kepada masyarakat kecil, tentu saja birokrasi menjadi satu elemen yang sifatnya membantu, tetapi juga menjadi satu elemen yang sifatnya eksploitatif. Atau gue bisa simpulkan birokrasi itu sendiri tanpa ada tendensi moral ya, itu netral. Nah, dia menjadi tidak netral ketika penggunaannya itu seperti apa begitu. Apakah untuk agenda kekuasaan yang tersentralistis atau untuk distribusi yang desentralisasi gitu. Oke, Gitu. lo highlight bahwa birokrasi itu adalah ada penumpukan kekuasaan, mau di atas ataupun mau di bawah gitu ya. No, that's not Begitu the kalau gua nggak definition of salah ya. bureaucracy. No, ini bukan gini, maksud gua ada perbedaan antara birokrasi sama sistem. Begitu nggak? Ya ada Tovan, perbedaan, tapi Bang birokrasi Tovan. itu dalam sistem sama birokrasi itu dalam pemerintahan itu jadi intermingle gitu. Apa yang ada, kenapa lurah yang Gini, ngurus KTP kita ya karena pertanyaan gua- sistemnya ya. pertanyaan gue sebenarnya tadi kan gini, birokrasi itu sebenarnya seingat gue dulu waktu gue kuliah itu salah satu teori kan, Bang Tovan. Terus Bang Tovan tadi jelasin ini ya. Nah di situ gue menangkap bahwa birokrasi kita butuh sistem gitu ya. But birokrasi is different from system. Kalau gue tangkap tadi barusan Bang Tovan ngomong gitu. Gimana Bang? Wah, sorry nih, motor lagi lewat. Ya, gimana ya? Birokrasi kan gua anggap ya karena tadi itu ada sama seperti unsur power ya, kekuasaan ya. Birokrasi itu kan dibentuk oleh sistematika kekuasaan juga gitu. Jadi ya memang gua sih mengadopsi dari ini ya, dari pemikirannya salah satu pemikir yang membicarakan tentang kekuasaan itu, bahwa birokrasi itu sendiri netral itu coach. Our ada bro dua pendapat tentang will be a great pendapat. anarcho-sociologist. Dua Oh, ada dua pendapat Sebenarnya- berarti birokrasi yang kuat elemen power sama birokrasi yang netralitas. Begitukah? bahas mungkin boleh ini nggak klarifikasi ya ke Bang Topan coach. Jadi ini bukan sih Bang kalau dari bahasa manajemen sistem tuh jadi akan terbagi mazhab manajemen yang akan melihat birokrasi sebagai sistem atau sebagai structure ya. Karena kan memang di manajemen tuh yang selalu dibenturkan, is this a system? If not system, Sorry, this must be a internetnya nggak structure. Oh iya ya. bedanya apa itu? Jadi gini Lanjut, Gus. bedanya gini, kalau misalnya kalau structure tuh ya memang untuk mempertahankan struktur, mempertahankan kekuasaan, clear hierarchy, accountability yang gitu-gitu. Kalau system itu kan artinya memang untuk menyelesaikan ada proses A, proses B, proses C untuk diselesaikan gitu. Jadi kan memang artinya akan ada mazhab melihat itu sebagai structure atau melihat itu sebagai proses atau sistem ya. Kalau kayak gitu. Ya yang kayak gitu bukan sih maksudnya ya, mazhabnya ya jadinya ya mempertahankan struktur Karena gini, atau memang proses gitu. Ya itu artinya bagaimana struktur itu sampah sendiri kita sebuah bisa kekuasaan ya sebetulnya.
Ada mazhab yang birokrasi. mengatakan seperti itu. Jika struktur itu dibentuk, itu atas dasar konsensi atau konsensus gitu ya. Dan konsensus itu dibentuk oleh orang-orang yang punya agenda dan cukup representatif bagi kelompoknya untuk membentuk dan mengamini struktur itu terbentuk gitu. Maka tidak lepas struktur itu terhasilkan dari rahim kekuasaan. Atau bisa dibilang struktur itu sebuah kekuasaan itu sendiri. Nah, kita bicara sistem dan birokrasi itu salah satu struktur yang dibentuk oleh kekuasaan. Atau ya kekuasaan itu sendiri adalah birokrasi. Tapi kalau kita bicara apakah struktur itu atau birokrasi itu sesuatu yang jahat atau baik, nah di situ kita tidak melihat pemikiran mazhab itu tidak melihat bahwa kekuasaan dan birokrasi itu memiliki moral kompas yang jelas tendensinya ke arah jahat atau baik, tapi dia netral gitu. Akhirnya kan kembali lagi ke statement kita di awal bahwa dia bisa menjadi penumpukan kekuasaan terpusat atau menjadi struktur sistem kekuasaan yang mendistribusikan resource ke grassroots masyarakat secara massal. Semuanya itu yang power, jadi itu bicara paradoks. power. Itu yang jadi paradoks sih memang ya. Sistem dan struktur itu tidak pernah akur ya. Proses dan struktur itu bermusuhan selalu. Why? No. Oke, Kenapa kok bisa bermusuhan sih? Kalau nggak ada lurah, terus siapa yang mau ngurus kependudukan di kita? Maksudnya ngapuskan. Apakah birokrasi itu untuk dihapuskan gitu? Birokrasi is natural. Karena Birokrasi gini nggak netral sih ya, aja sih. kalau iya memang netral sih, cuma maksudnya gini, artinya kan kita membutuhkan ini sebagai proses dan mekanisme atau kita membutuhkan ini sebagai sebuah struktur gitu kan. Artinya kan ini kan memang bisa menjelma menjadi keduanya. Nah, karena kan kalau misalnya kita lihat kan struktur itu fiksatif, dia fokus ke pengaturan, bodo amat. Sedangkan kalau kita bicara birokrasi sebagai proses, kita akan melihat input-output kan. Kita input permintaan bikin KTP, outputnya dapat KTP dari lurah gitu kan sebenarnya. Cuma if we talk about the structure gitu, ya lurah ingin mempertahankan strukturnya, nggak pengen diganggu-gugat, nggak pengen diganti, pengen dipilih secara legitimate dan sebagainya gitu ya. Nah ya itu yang kadang-kadang kan, sedangkan di satu sisi, proses itu akan selalu mencari bentuknya yang lebih efisien. Ketika proses ini ingin mencari bentuk yang lebih efisien, mau tidak mau dia akan menggoyang struktur yang ada untuk diubah. Jadi masalah kan itu ya. Mungkin anarko, Silakan. our anarko sociologist, Gimana tuh? our future great anarko sociologist. Tapi Mil, struktur sistem atau apa, it serves some function. Without bureaucracy, we cannot function as a country, right? So itu aja. Kalau soal powernya atau lurahnya pengen, itu mungkin politik, mungkin itu cara untuk mendapatkan posisi ya. Tapi once dia put in place, ada fungsi yang mungkin harus berjalan gitu. Ya, ini udah Alan, coach. Saya sedikit menambahkan pengalaman. Saya pernah dijadikan narsum tuh di sebuah kementerian, bilangnya kementerian sosial lah ya, untuk memonef kegiatan dan proses birokrasi mereka selama beberapa tahun yang dianggap tidak efektif. Dan ini kan penyakit yang hal biasa ya di semua lembaga-lembaga pemerintahan kita, tidak hanya kementerian tapi juga sampai level dinas dan level di bawahnya gitu. Nah, salah satunya kita tidak bisa membedakan antara input, output, dan outcome gitu. Ketika kita bicara input tadi yang seperti Gus Emil bilang, inputnya adalah memasukkan data KTP, outputnya adalah kita dapat KTP dan identitas sebagai kewarganegaraan, tapi outcome-nya seperti apa? Bisa jadi outcome-nya adalah pemerintah itu bisa mendapatkan sebuah database yang dimana mereka bisa mengontrol sosial dengan kebijakan sosialnya seperti apa gitu ke depannya. Nah, outcome yang seperti itu yang kadang-kadang warga tidak tahu. Nah, agenda-agenda politik ini yang dinamakan cara kerja kekuasaan dalam lingkup struktur sistem tadi gitu. Tapi kalau sekedar membuat KTP hanya berbasis identitas tanpa dimanfaatkan untuk agenda tertentu oleh pemerintah atau kalangan elit negara, maka dia tetap netral gitu. Ya, So untung there's a corruption. Jakarta gubernur yang calon gubernur yang mencanangkan CCTV setiap RW nggak menang.
Kalau enggak nanti jadi ke citizen surveillance. Ya, gue baru Ya ingat itu tuh. kan Coach something like Jaha that bilang kan. citizen Lari surveillance, gue baru ingat pemikirnya siapa yang bicara tentang power itu. Michel Foucault siapa? dari Prancis Oh, bacanya yang bicara Foucault tentang ya, power bukan kekuasaan. Foucault. 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 Oke. Nggak tahu sih ejaannya gimana, tapi gue sering dengarnya begitu. Foucault. Ya, Foucault. gue belum pernah dengar tapi baca aja. Oke. Maksudnya lihat namanya. Salah satunya itu juga citizen surveillance dengan basis digital. Bagaimana konsepnya kan teori panoptikon ya, bagaimana sistem panoptikon di penjara itu mereka bisa mengontrol para tahanan-tahanan dikelilingi oleh satu menara pengintai gitu. Nah itu yang terjadi Berarti- di sistem digital kita. Mungkin juga di pendidikan Berarti- seperti itu, Coach. Apakah panoptikon dari si siapa Foucault ini tuh dia tuh membawakan apa ya pendekatan itu yang punishment oriented ya bang? Iya. Oh, maksudnya apakah cocok ya kalau misalnya pendidikan tuh punishment oriented deh? Jelas. Sebentar, Punishment who rewardnya knows, jelas. ya. Oh, Kalau Gitu ya. CCTV itu mungkin pendidikan yang nggak tidak meninggalkan membebaskan sih, itu Coach. Ya nggak mau Menurut gue dijelek, sih, tapi kan awal muasal dari citizen surveillance nanti ada AI dan segala macam itu di Cina kan udah begitu gitu. Apa ada jalan lain gitu? Artinya tidak akan seperti di Cina, tidak ada citizen surveillance, nggak ada kan? Kecuali ada. Kalau ada mungkin CCTV itu akan 2029. mencegah banyak terjadinya niat-niat buruk sih. Karena kalau misalnya orang merasa ada CCTV di satu area, otomatis behaviornya jadi termoderasi gitu. nggak harus Kayaknya CCTV. yang- Gue waktu jadi ketua RW, ya, gue jadi ketua RW waktu komplek baru nih RW-nya tuh mulai banyak kemalingan. Solusinya dari polisi apa? Pak, setiap rumah suruh gantungin kentongan. Ternyata begitu kita gantungin kentongan, itu juga sama mencegah orang untuk untuk punya niat jahat gitu. Karena di kampung-kampung di sekitar itu Wow. digantungin kentongan aja. Jadi begitu, maksudnya nggak harus CCTV gitu. Ada teknologi lain yang lebih sederhana untuk mencegah orang melakukan kegiatan niat jahatnya gitu. Ya mungkin ya. Ya CCTV level CCTV yang lebih tinggi daripada netral ya, kentongan dia kali. tidak bersifat baik atau buruk. Gimana Bang Tovan? Ya, kalau CCTV sebagai teknologi surveillance itu bersifat netral ya. Selagi dia merekam lalu menghasilkan di layar screen dan bisa dipantau, itu masih dalam kondisi netral. Tetapi ketika itu menjadi alat kontrol sosial bagi Pak RW-nya untuk melihat gerak-gerik warganya sehingga bisa bisa dieksekusi atau bisa dikasih punishment and reward gitu. Itu akhirnya menjadi agenda politik yang tidak netral lagi gitu. Iya, misalnya buat mantau mantan gitu ya. Siapa tahu jangan-jangan gubernur tuh punya mantan di Jakarta gitu ya. Tapi kan Iya, CCTV adanya di nanti public places ya. Di tempat umum kan, bukan ditaruh di kamar-kamar kan. Jadi Oh enggak Kalau lah. kalau budgetnya ada sih, masalahnya kita mampu apa enggak aja sih. Tapi kalau misalnya memang, kalau gue merasa ya, untuk kondisi kita ini, kalau memang ada budgetnya bisa ditaruh CCTV di banyak spot. By the way itu gubernur yang bilang itu siapa sih? Gue nggak tahu beneran. Tapi kalau Ya misalnya itu memang yang bisa kalah sih, lah. Yang kan kalah dua yang pokoknya kalah. yang kalah. Ada Dharma Pongrekun, ada Iya. Ridwan Kamil. Yang Ya udah nggak usah vendornya teman disebut kita. lah. Oke. Yang vendornya teman Anyway. kita. Oke. Ya, tapi itu akan mahal banget sih. Karena London itu kayaknya banyak banget CCTV ya. Dan itu mungkin dulu respon atas satu hal. Terus kayaknya Cina juga di beberapa kotanya CCTV ya. Ya, permasalahan gua CCTV netral. itu kan storage-nya sebenarnya. Itu yang jadi masalah kan. Storage-nya itu yang bahaya. Ya gitulah ya. Tapi people will Belum behave lagi kalau AI dia ya. tahu tuh, oh di sekitar situ ada CCTV. Iya, Ya. cuma artinya Kontrol sosial seperti iya. itu yang negara mau. Hmm. Kita akan selalu behave.
Iya, artinya kan societal of control. Walaupun nanti kita bisa juga sih men-challenge lagi. Emang kenapa sih harus dikontrol gitu? Nggak dibiarin aja. Itu jadi pertanyaan berikutnya ya, Pak. Kita Ya, bisa sampai tengah malam sih kalau itu bakal no, dijawab kayaknya, Coach. sebentar. Tadi gue nggak bilang Kenapa harus kontrol sih, dikontrol? nggak bilang kontrol, tapi prevent niat jahat untuk tidak termanifestasi atau terrealisasi. Orang menurun kecenderungannya untuk melakukan hal-hal yang gak baik gitu. Itu apa minggu lalu kita ngomongnya apa ya itu rekayasa sosial ya atau rekayasa sosial ya? Is a tool Iya, mungkin. Ya. iya, nanti kita buat aja lah judul yang berbeda minggu ini. Sebenarnya ini apa namanya pendidikan kurikulum nasional itu adalah salah satu cara pemerintah CC untuk kurikulum designer yang ngomong nih. mengontrol ya maksudnya enggak, ini di mana-mana. Misalnya dulu di Libya itu dari dari TK sampai kuliah S3 itu diwajibin membaca buku hijau tiap pagi gitu ya. Buku hijau itu yang nulis siapa? Yang nulis Green Book. Gaddafi. Green Book Gaddafi. Iya, Ya. Green Book Oh, ini yang pernah Gaddafi tinggal ya. langsung di Libya ya. Lo pernah? Ya, Green Anyway, Book. maksudnya Gue ya, pernah kali lihat. Maksudnya Green Book itu kan bukan cuma sekedar bukunya kan. Green Book itu kayak ya bagian dari misi atau kerjanya Gaddafi. Muammar Gaddafi itu kan kayak kalau nggak salah bibit dikasih, alat cocok tanam dikasih, semua dikasih aja kan, buku dikasih. Ya mungkin nggak begitu disukai sama Western ya. sama Nah, dunia barat. sekarang gini, kemarin tuh dibicarain tentang drill and kill gitu. Sebenarnya drill and kill, drill not always killing gitu. It's not always killing. Jadi contohnya begini, ini ada anak gue sekolah di salah satu sekolah yang cukup alternatif ya. Jadi hari Senin itu mereka sebenarnya seluruh kegiatannya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sebenarnya fase-fase scientific thinking. Jadi pertama membuat pertanyaan terhadap masalah, terus kedua riset, ketiga eksperimen, hari ketiga hari Rabu eksperimen, hari keempat kontemplasi, bikin report, hari kelima present gitu ya. Itu kan scientific thinking model sebenarnya. Nah, itu dilakukan setiap minggu. Bayangin dari SD sampai SMA itu 12 tahun. Itu drill tapi bukan drill kayak jadi gini. Jadi orang masih berpikiran bahwa drill itu sesuatu yang merugikan gitu. Padahal untuk seorang bisa berpikir kritis gitu, itu juga perlu di drill dengan metode yang tepat. Gue sih sebenarnya pengen meng-highlight bahwa kalau pendidikan itu sebenarnya hanya masalah desain interaksi sih. Bukan mau behavioris, mau kognitivism, mau konstruktivism, tapi kalau nggak ada desain interaksi yang tepat, menurut gua ya percuma juga buang-buang duit membayar sekolah mahal gitu. Ya ini pembelaan gua tambahan. Oh, ketawa sih Mil. Anyway, Gus. oke, 4 menit lagi gua rasa kalau nggak salah kita akan ada di Bandung. Itu udah azan ya, tadi gua barusan cek. Azan maghrib, iya. Azan maghrib. Oke, so ada lagi sebelum kita tutup? Nah, kayaknya Oke. lu selamat deh jadi moderator tapi nggak ada ngasih pendapat satupun jadinya yang Enak aja jelas ada gitu. gue sedikit-sedikit gue mancing lah. Iya, cuma memang jadi gini. gitu sih. Ya, jadi kita tutup aja ya. Habis itu nanti kita review. Ya, kesimpulannya nggak usah disimpulin. Nanti juga muncul buku baru yang menyimpulkan atau malah ngeluarin kesimpulan baru. Jadi yang penting kita nih, karena Brit Pots adalah anaknya Brit Klub Baca Buku,
Jadi nggak usah disimpulin, nanti ada buku baru yang nyimpulin atau bahkan mendinai kesimpulan yang udah ada dari buku yang lama. Jadi terus aja baca buku. Dan buat yang nggak suka buku, ya udah liatin aja kita berantem di Britpot tentang buku-buku tersebut. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada yang mau usul akan hal-hal yang perlu dipertengkarkan dengan buku, silakan tulis di komen ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Bye. Bye everyone. Bye.